Selamat pagi anak-anak Miss, apa kabar kalian di rumah? Miss selalu berharap anak-anak Miss selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, begitupun orang tua. Nah, hari ini kita belajar tentang pengertian sudut. Yang pertama pengertian sudut, yang kedua yaitu tentang macam-macam atau jenis-jenis sudut, dan yang ketiga yaitu tentang bagaimana kita mengukur besar sudut menggunakan satuan baku yaitu busur ya, busur derajat. Yang pertama yaitu tentang pengertian sudut. Dua buah garis yang bertemu pada satu titik, dia akan membentuk sebuah sudut. Ya, dua garis ini dinamakan sebagai kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan dari dua garis itu disebut sebagai titik sudut. Ya. Yang kedua yaitu tentang macam-macam sudut. Yang pertama yaitu anak-anak Miss pasti tahu ini sudut apa. Ini disebut sebagai sudut lancip. Contoh sudut lancip ya, sudut lancip. Ini juga lancip ya. Besar sudutnya yaitu berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang berikut adalah yang kedua. Ini contoh sudut siku-siku dan besar sudutnya yaitu berapa? Yaitu 90 derajat. Sedangkan yang ketiga yaitu yang lebih terbuka lagi dari sudut lancip dan sudut siku-siku. Ini disebut sebagai contoh dari sudut tumpul ya. Besar sudutnya itu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah sudut lurus. Ini contoh sudut lurus, yaitu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, ada 4 macam-macam sudut. Yang pertama sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus beserta dengan besar sudutnya. Nah, sekarang penjelasan bagian ketiga yaitu bagaimana kita mengukur besar sudut menggunakan alat ukur yang baku yaitu busur derajat. Ini yang disebut sebagai busur derajat. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana cara kita untuk mengukur besar sudut. Ukur besar sudut ya, kita harus mengenal bagian-bagian dari busur ya yang berfungsi untuk mengukur besar sudut. Yang pertama adalah yang ini, garis yang merah ini itu disebut sebagai garis alas busur derajat ya, garis alas busur derajat. Sedangkan yang tegak itu disebut sebagai titik pusat busur derajat. Lalu yang paling luar ini disebut sebagai tepi skala ini, tepi luar atau skala 0 derajat bagian luar. Lalu yang ini, yang garis merah ini disebut sebagai, yang lengkungan ini disebut sebagai skala dalam atau skala 0 derajat bagian dalam, yaitu bagian-bagian dari busur yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur besar sudut. Bagaimana cara kita mengukur besar sudut ya? Coba buka buku matematika kamu, ya matematika yang warna kuning. Kuning ini halaman 218 ya. Di situ dijelaskan tentang cara untuk mengukur besar sudut. Nah, yang langkah yang pertama adalah ya, kuncinya itu di titik pusat ya, pusat busur derajat dan skala 0 derajat. Ini disebut sebagai skala 0 derajat tadi ini. Skala 0 derajat atau garis alasnya. Ya, garis alas itu kita tempelkan tepat ya, berada diimpit ya, menghimpit garis yang ada ya. Nah, seperti itu. Nah, di situ ditampilkan atau dijelaskan bahwa besar sudut dari garis yang ada yaitu
ini ya, 110 derajat. 110 derajat. Ya. Dibuktikan juga ada penjelasan di bawah ya. Terlihat bahwa sudut ini ya, sudut ini besarnya 110 derajat. Ya, coba kita perhatikan contoh yang lain ya. Kita cari contoh yang lain lalu kita mengukurnya. Nah, contohnya ini. Seperti biasa ya, letakkan busur derajat ini tepat berada di antara di atas garis ya, garis yang mau kita ukur sudutnya. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat di skala bagian ya, skala bagian luar, skala bagian luar, yaitu dia berada di antara 110 dan 120 ya, tepat berada di antara 110 dan 120. Berarti kita dapat simpulkan bahwa besar sudut ini adalah 115 derajat ya, 115 derajat ya. Ini besar sudutnya adalah 115 derajat. Tugas, kamu buka buku halaman 215 ya, buku matematika kuning yang bagian ini. Tugas yang pertama nomor 1, kamu mengidentifikasi setiap gambar sudut ini, dia termasuk jenis sudut apa? Apakah sudut lancip atau sudut tumpul atau sudut siku-siku atau sudut lurus? Lalu nomor 2 yaitu kamu mengukur besar sudutnya dengan menggunakan busur derajat ya, seperti cara Miss tadi. Oke, sekian dari Miss. Miss berharap kamu bisa memahami apa yang Miss jelaskan. Selamat belajar.